Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nusalli wa nusallim ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Terima kasih kepada Gus Ayi atas waktunya yang diberikan kepada saya. Pasca mereka sudah dibubarkan, kemudian khilafah Islamiyah itu bukan itu yang sebenarnya mereka perjuangkan, tetapi khilafah Tahririyah atau kalau di Indonesia itu khilafah Yusantoiyah, karena kan sesuai dengan persepsi daripada Ismail Yusanto sebagai juru bicara. Nah, dan dia masih menganggap diri dia sebagai juru bicara HTI Indonesia di internasional. Nah, tetapi sekarang begini Gus, kemarin saya di beberapa video itu berbicara tentang di Gorontalo, penyebaran Hizbut Tahrir Indonesia di wilayah Sulawesi. Nah, ketika jenengan masih menjadi ketua HTI Bangka Belitung, itu bagaimana perkembangan Hizbut Tahrir di luar Jawa, khususnya di wilayah Sulawesi, Gus? Jadi begini ya, untuk Hizbut Tahrir di Sulawesi itu titik awalnya itu ada di Makassar dan Kendari ya. Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara ya, itu titik awalnya. Nah, kalau di Makassar, Sulawesi Selatan itu dibawa oleh Hafiz Abdul Rahman dan kawan-kawan itu sekitar tahun 90-an ya. Itu dengan modus mengajar bahasa Arab. Jadi modusnya itu mereka membuka kursus bahasa Arab. Nah, dalam kursus bahasa Arab itu buku-buku yang dijadikan latihan untuk percontohan itu adalah buku-buku kitab Hizbut Tahrir. Sama kayak ini bukunya siapa? Bukunya Felix Shaw yang tentang kepenulisan itu ya, literasi itu. Jadi contoh-contohnya itu dari kitab-kitab. Contoh dari kitab-kitab HTI. Nah, itu modus lama sebenarnya ini. Itu modus lama. Ya, itu modus yang dipakai oleh Hafiz Abdul Rahman dan kawan-kawan ketika membawa Hizbut Tahrir ke Makassar, itu pertama. Yang kedua itu Hizbut Tahrir dibawa ke Kendari oleh Abu Zaid. Abu Zaid ini membawanya sekitar tahun 90-an lah. Nah, di situ dia kemudian menyebarkan Hizbut Tahrir sampai sedemikian banyak ya. Nah, kalau Gorontalo itu kemungkinan besar itu dibawa dari Kendari ya, karena lebih dekat ya. Mungkin ada mahasiswa dari Gorontalo yang kuliah di sana di Kendari, kemudian pulang kampung. Karena memang lebih dekat, Gus. Lebih dekat. Tapi saya lihat perkembangan di Gorontalo ini nggak banyak lah. Paling anggota Hizbut Tahrir di sana paling 18 orang atau 20 lah. Jadi nggak banyak lah. Jadi Hizbut Tahrir sebenarnya di Gorontalo itu sangat sedikit. Kalau mau ditangkap gampang gitu. Tapi manuver mereka ini yang sedikit, tapi berbahaya juga. Ya, karena mereka sadar bahwa mereka sedikit, maka mereka membuat manuver dengan menguasai media massa. Ya kan, karena kalau media massa kan satu orang yang ngisi kan bisa dibaca oleh banyak orang kan. Nah, betul, kayak kasus yang saya kritik kemarin di Gorontalo Pos itu, Gus ya. Ya, betul. Seharusnya dari pihak kepolisian itu melarang adanya orang Hizbut Tahrir menyampaikan pemikiran mereka di media massa. Karena pemikiran Hizbut Tahrir itu bertentangan dengan konstitusi Indonesia itu kan. Dan Hizbut Tahrir itu bukan sebagai sebuah wacana, tapi sebagai sebuah gerakan politik. Dan sudah jejak-jejak kudeta mereka itu sudah ada ya. Sudah ada. Bukan sekali, 2, 3 kali nih. Sudah puluhan kudeta di luar negeri kan. Betul. Bahkan di satu negara itu yang yang jenengan pernah bahas di artikel itu sampai satu negara yang 5 kali pernah penjajakan kudeta kan. Jadi seharusnya polisi harus sensitif ya dalam menangani Hizbut Tahrir ini. Bahwa Hizbut Tahrir itu bukan gerakan ilmiah, bukan gerakan akademis, tapi mereka gerakan politik. Jadi ketika mereka membuat tulisan di koran kayak di kasus Gorontalo itu bagian dari kegiatan politik. Harusnya pihak Gorontalo Pos tidak membuat tulisan itu ya, dan polisi harusnya langsung menindak ya, harusnya menindak gitu, karena itu ada pelanggaran hukum jelas. Jadi tidak perlu ditanya lagi kartu anggotanya, dia simpatisan atau syabab ya, karena itu kan sudah jelas sebenarnya. Sudah jelas pemikirannya. Dan kalau menurut saya itu konyol kalau minta kartu anggota kepada organisasi yang sudah terlarang gitu kan, nggak mungkin kan. Atau tanya kamu anggota HTI atau bukan, itu konyol. Itu konyol itu. Dia nggak akan mungkin ngaku dia sebagai anggota organisasi terlarang. Semakin dia dibaiat atau semakin dia masuk yang lebih ke dalam, itu semakin
rahasia ya. Iya, rahasia. Kan sebenarnya polisi kan sudah tahu kalau alur narasi yang sedemikian, yang ujung-ujungnya khilafah, itu pasti HTI gitu kan. Nggak perlu lagi ditanya kartu anggota, dan memang HTI itu tidak ada kartu anggota, karena dia itu organisasi pemikiran dan politik gitu kan. Yang namanya organisasi pemikiran politik, ya yang kita ketahui anggotanya dari pikirannya dan gerakannya, bukan dari kartu anggotanya kan gitu. Gorontalo Pos itu sudah jelas mengajak untuk menegakkan khilafah Islamiyah, mengajak kaum perempuan, kemudian tapi di tulisan itu lebih kepada provokatif sebenarnya. Iya, itu sebenarnya sudah subversif itu. Sudah subversif. Iya, itu sebenarnya bisa ditindak itu. Jadi sebenarnya kalau polisi Gorontalo bisa melihat ini ya, kasus di Kalimantan Selatan itu. Iya, ya kan? betul. Ini Kalimantan Selatan bukan nulis loh, Gus. Itu mencuit di Facebook ya, Gunung Honorer. Iya. Ya kan? Itu polisi di sana enggak nanya lagi. Iya. Enggak nanya kartu anggotanya mana. Iya. Anda anggota HT itu bukan. Iya. Ya kan? Dan harus ditindak. Akhirnya bukan sekedar shock terapi, bahwa polisi memang tegas. Iya. Polisi memang tegas dan tidak ada neko-neko terhadap orang-orang yang sudah punya jejak kudeta di berbagai negara. Iya. Tinggal menunggu aja kapan Indonesia mereka kudeta. Betul. Apalagi kan mereka sekarang itu sudah mulai sangat banyak mendekati pihak-pihak keamanan. Iya. Kayak di Gorontalo itu, Gus, ya kan? Itu mereka menyebar Quran kepada pihak-pihak keamanan. Itu ada video-videonya, Gus. Oh gitu ya. Jadi ini bahaya ini. Dia mengelabui pihak keamanan dengan label-label sebagai ustadz, penyuluh dan lain sebagainya itu. Ya modusnya gitu ya. Ya, memang harus kita waspadai ya. Hizbut Tahrir setelah menjadi gerakan terlarang, maka mereka ruang geraknya jadi sempit ya. Nah, sehingga mereka sebenarnya dalam konsep Hizbut Tahrir mereka mengandalkan aparat keamanan ya, dalam hal ini TNI Polri untuk meraih tujuan politik mereka dengan khilafah. Mereka bermetaformosis ini ya. Iya, betul. Jadi mereka sekarang ini posisinya mengandalkan adanya pertolongan dari TNI Polri sebenarnya. Nah, ini bahaya. Itu bagian daripada Tolabun Nusro. Itu Tolabun Nusro. Makanya Hizbut Tahrir dalam kondisi-kondisi seperti sekarang mereka banyak melakukan pendekatan ya, merekrut, membina anggota-anggota TNI dan Polri. Termasuk pejabat-pejabat ya, karena di Gorontalo itu saya lihat ada beberapa pejabat yang masuk ke dalam kategori simpatisan, tetapi dia kerap memberikan wadah di masyarakat itu ya. Iya, termasuk itu. Karena begini, karena kan Amir Hizbut Tahrir ini kan punya dua kaki ya, kaki sipil dan kaki militer. Nah, kaki sipil ini tugasnya untuk menciptakan suatu kondisi di masyarakat yang mendukung aksi kudeta militer yang dilakukan oleh kaki militer begitu. Jadi ini harus dipahami nih, bahwa Hizbut Tahrir itu bukan hanya sipil tapi juga militer. Nah, bagian militernya memang dirahasiakan oleh Hizbut Tahrir kan, karena ini kan sangat berbahaya kan. Nah, tapi jejak-jejak dan doktrin Hizbut Tahrir menunjukkan bahwa Hizbut Tahrir itu memang mengandalkan kudeta militer untuk menegakkan khilafah, bukan dengan ceramah-ceramah. Karena dengan ceramah, dengan menyebarkan buletin itu sampai hari kiamat tidak akan tegak khilafah. Khilafah itu tegak dengan kudeta militer. Dan di Gorontalo itu ada namanya DMDI, Gus, Dewan Masjid Digital Indonesia. Itu isinya, saya lihat diksi-diksinya itu sudah menjurus ke sana semua. Jadi kan mereka tuh punya diksi-diksi khas gitu. Ya, betul. Jadi mengkafirkan ide-ide kufur, kemudian mengkambing hitamkan liberalisme, pluralisme, terus sekularisme. Kemudian mereka menawarkan bagaimana kita ingin memegang kendali negara ini dengan memperjuangkan akhirnya kita mendapatkan kejayaan yang sempurna, yaitu dengan kita menegakkan khilafah. Nah, sebagai orang yang pernah terlibat di dalam organisasi terlarang itu, apa pesan-pesan jenengan Gus kepada masyarakat Gorontalo? Karena mereka ini di satu sisi tidak punya identitas. Beda kayak Wahdah atau Wahabi itu kan, misalnya untuk mendeteksi mereka kan sampai pada tatanan fisik sangat mudah. Misalnya jenggotan, jenengan gini kan. Tapi jenengan tidak Wahabi kan? Enggak, saya NU.
Nah, NU kemudian jenggotan. celananya cingkrang gitu kan. Iya. Nah, kalau HTI ini kan sulit Iya. bagi masyarakat untuk mendeteksi. Iya. Nah, kira-kira pesan apa yang bisa jenengan berikan kepada masyarakat Gorontalo, tidak saja masyarakat tetapi pejabat, pihak kepolisian, pihak militer, agar tidak terkena virus daripada khilafah tahririyah yang diperjuangkan oleh Hizbut Tahrir di Indonesia ini, Gus? Ya, yang paling mudah pertama itu cirinya itu mereka anti NKRI dan anti pemerintah, itu yang jelas ya. Kemudian mereka akan banyak mempersoalkan soal kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan kebijakan pemerintah yang kemudian dikasih solusi khilafah. Itu aja sebenarnya. Jadi kalau ada kelompok orang yang berbicara tentang solusinya ada khilafah, itu 90% itu adalah HTI, ya kan? Karena kalau orang JI atau JAD mereka tidak suka mewacanakan khilafah, mereka langsung tegak, ya kan? Dan mereka menggunakan kekuatan fisik, bukan wacana. Nah, kalau yang suka mengeluarkan wacana, membentuk opini tentang khilafah, itu 90% itu HTI. Nah, jadi sebenarnya mereka ini pengecut juga, Gus ya? Iya, mereka pengecut juga. Kalau kayak JI, JAD, MIT itu kan nggak nunggu ada orang dari kelompok polisi atau militer yang terlibat baru menaklukkan sebuah wilayah, nggak perlu begitu kan? Iya. Kalau HTI ini nunggu dulu dia. Nunggu ma'unah ya. Bukan ma'unah dari Allah, tapi ma'unah dari pihak keamanan negara. Nusroh istilah mereka itu, nusroh itu pertolongan. Ya istilah sebutannya nusroh. Nusroh. Nah, jadi kalau menurut saya masyarakat harus tegas untuk menindak setiap orang yang ingin menyampaikan ide tentang khilafah. Karena kalau ide khilafah yang disampaikan oleh Hizbut Tahrir itu pasti subversif. Karena khilafah menurut para ulama itu sudah tegak Indonesia ini. Jadi tidak mungkin lagi menegakkan khilafah di dalam khilafah. Betul. Iya kan? Dan menegakkan khilafah di dalam khilafah itu sudah subversif. Kalau istilah bahasa agama itu buhot, ya kan? Jadi para masyarakat harus tegas, ulama harus tegas, termasuk polisi harus segera menindak tuh setiap orang yang ingin menyebarkan atau mengajak masyarakat mendirikan khilafah. Tidak boleh ada khilafah di dalam khilafah. Indonesia ini kan sudah masuk dalam pengertian khilafah secara umum, yaitu karena ada aktivitas Nasbul Imam ya, yang dalam hal ini pemilu. Pilpres ya, dan Sultanil Ummah sudah tercakupi, sudah diterapkan. Jadi prinsip juga sudah diterapin. Betul, prinsip-prinsip syariah Islam dalam politik sudah diterapkan di Indonesia. Oleh karena itu kalau ada orang yang ingin mengajak masyarakat mendekatkan khilafah, langsung aja tindak, itu buhot itu langsung aja ditindak dan tegas, tidak perlu dikasih ruang untuk bergerak, karena itu baik secara hukum agama maupun hukum negara itu adalah pelanggaran berat. Itu kayak begini, Gus, di Gorontalo itu kita sebut inisial aja ya, inisial Y, depannya Y. Y banyak kan? Banyak ya. Iya kan? Bisa siapa ya? Yosep, bisa Yusuf, bisa Yunus. Itu kan dia tuh kesana kemari ya, berkecimpung dengan polisi, berkecimpung dengan tentara, kemudian berkecimpung dengan masyarakat dengan labelitas yang di masyarakat itu bahwa dia bukan orang Hizbut Tahrir. Iya, dia berkamuflase kan, membuat desepsi, penyesatan. Bagaimana opini ya? Melihat sosok Y ini? Ya, Y ini dia udah dengkot HTI di sana ya. Yang gagal nyalon. Iya, dia dengkot HTI di Gorontalo, dan kalau menurut saya polisi harus memantau dia. Kalau memang dia melakukan gerak-gerak menyebarkan paham khilafah, tangkap saja itu. Jangan-jangan ada yang tidak tahu juga, Gus. Karena saya pastikan mayoritas tidak tahu sebenarnya. Ini inisial Y ini ya. Apalagi dia di dikti itu ada nama dia tuh, Gus. Oh gitu ya. Tadi saya di sini ada. Jadi dia itu terdaftar di kalau nggak salah ya, di data itu di salah satu kampus loh. Oh, dia dosen di satu kampus ya? Iya. Ini harus dipantau ini. Kalau saya udah tangkap aja, Gus. Bagus. Jadi labelitas Ustadz itu hanya sekedar baju aja nih. Iya, kamu pelase untuk menipu umat aja. Karena mereka kan dalam situasi seperti ini itu tetap memperbanyak kaderisasi di wilayah-wilayah mereka itu kan. Iya, betul.
Oke, baik. Terima kasih Gus atas waktunya. Ya. Apa yang dibicarakan oleh Gus Ai semoga bermanfaat untuk masyarakat Gorontalo, dan saya juga berharap bahwa dilarangnya Hizbut Tahrir itu tidak menjadikan mereka berhenti di dalam melakukan aktivitas, dan mereka semakin bisa merahasiakan gerakan mereka, semakin memiliki daya tawar tersendiri di internal mereka, itu Gus ya. Iya betul. Karena yang kayak salah satu tokoh di DPP yang dipecat gara-gara sederhana kan Gus? Itu gara-gara apa Gus? Ya macam-macam lah itu kasusnya lama. Sederhana kan? Jadi semakin mereka merahasiakan gerakan mereka, semakin mereka memiliki daya tawar yang tinggi di internal mereka ya. Nah, semoga ini bermanfaat. Cukup sekian dari kita. Jika ada manfaat silakan sebar ke siapapun, dan jangan sampai justru saudara Anda sendiri yang terkena oleh virus yang dilancarkan atau dinarasikan oleh Hizbut Tahrir Indonesia. Mungkin ada penutup yang ingin disampaikan Gus? Saya ingin memesan kepada aparat untuk bersikap tegas, tidak perlu ambigu, tidak perlu ragu untuk menindak siapapun yang ingin mengajak orang untuk mendirikan khilafah di Indonesia. Tidak saja HTI, tetapi JI, JAD, Muslimin, karena semua kelompok radikal teroris ini saat ini sedang menawarkan khilafah Islamnya sebagai solusinya. Ya, dan khilafahnya ternyata versi masing-masing gitu. Iya, HTI mengklaim yang lain tidak benar. Yang Khilafatul Muslimin mengklaim HTI salah. Jadi sesama mereka pun belum ada kesepakatan ini. Yang sudah jelas itu bahwa NKRI ini sudah sesuai dengan syariat Islam. Nah, itu yang jelas. Jadi harus kita pertahankan, harus kita jaga. Karena dengan menjaga NKRI ini, umat Islam ini bisa melaksanakan syariahnya, bisa sholat, bisa puasa, bisa sekolah, dan lain-lain lah. Siap, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Gus ya.